Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai statistik pada topik pembelajaran tentang modus. Ini seperti halnya waktu kalian di SMP dulu. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dan merupakan data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus ini digunakan untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan di suatu kelas, barang yang paling banyak terjual, dan lain sebagainya. Jika suatu data memiliki satu modus, maka itu disebut dengan unimodus. Jika data tersebut memiliki dua modus, maka disebut bimodus. Jika data tersebut memiliki tiga atau lebih modus, maka disebut dengan multimodus. Jadi modus tidak hanya satu, ya bisa dua, bisa tiga atau lebih, tergantung siapa yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling besar dalam data tersebut. Kemudian untuk contoh soalnya, saya punya soal seperti ini. Tentukan modus dari data yang A itu data-datanya 2, 3, 3, 4, 5, yang B 2, 3, 3, 4, 4, yang C 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke, saya beri waktu untuk kalian mengerjakan. Coba, berapakah modus yang A, B, dan C? Oke, untuk yang A ini kan nilai 3 itu muncul 2 kali, ya, yang lainnya itu 1, 1. Jadi 3 itu merupakan modus, jadi hanya punya satu modus. Kemudian yang B, coba dilihat yang B, 2, 3, 3, 4, 4. Yang paling banyak muncul itu 3 dan 4, ya, 3 dan 4 muncul 2 kali. Nah, jadi dia merupakan modus. Nah, ini tadi yang dikatakan bimodus, ya, ada 2 modus gitu. Nah, bagaimana dengan yang C? Ini ada 2, 2-nya muncul 2 kali, 3-nya muncul 2 kali, 4-nya juga muncul 2 kali. Lah, kalau seperti ini modusnya mana? Karena munculnya sama semua, 2, 2, 2, maka yang C ini tidak punya modus gitu. Tadi kan di depan kita udah bahas, ya, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Lah, ini semuanya sama 2, jadi dia nggak punya modus begitu. Oke, untuk modus saya pikir sudah cukup jelas, ya. Itu tadi adalah contoh modus dari data yang tunggal, data tunggal. Nah, bagaimana dengan data yang berkelompok? Nah, kita akan menentukan modus pada data yang berkelompok. Langsung saja kita ke rumus, ya. Kita langsung pakai rumus yang ini. MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Apa sih keterangannya? Kita lihat untuk MO itu modus, ya. Kemudian TB itu seperti kemarin, seperti yang min sama median. TB adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian untuk D1-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisihnya, kelas modusnya berapa, nanti kelas sebelumnya berapa, nah itu jadi D1. Kemudian untuk D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Hati-hati. Jadi nanti biar tidak kebalik-balik. Kemudian untuk P-nya sama seperti kemarin, yaitu panjang kelas. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Jika saya mempunyai tabel seperti ini, maka kalian disuruh menentukan modusnya, ya. Oke. Langkah pertama adalah kita harus menentukan kelas modus. Sama seperti median kemarin. Median itu harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Untuk modus juga sama. Kalau kelas modus lebih gampang, karena kita hanya mencari mana kelas yang paling banyak frekuensinya, seperti itu. Nah, dari frekuensi ini kan jelas terlihat, ya, bahwa yang
paling banyak kelas yang paling banyak frekuensi yang ini kan, yang 83 sampai 87, frekuensinya 20. Oke, ini kita lock ya, kita tandai bahwa kelas 83 sampai 87 ini merupakan kelas modusnya. Kemudian langkah kedua ya kita langsung masukkan ke rumus ya, kita melakukan perhitungan. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Nah, tepi bawahnya yang mana? Ini kan 83 kan batas bawah, maka batas bawahnya dikurangi setengah, jadinya 82,5. Oke, kemudian ditambah, nah ada D1. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti yang ini nih, ini selisihnya 20 dikurangi 6, nah, itu adalah D1-nya gitu. Berarti berapa? 20 kurangi 6 jadinya 14 ya. Oke, kemudian sekarang D2 tadi selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti yang ini kan. Oke, dengan ini 20 dikurangi 12, nah itu adalah D2-nya. Oke, kita masukkan ke perhitungan sini, jadinya 14, yang D1-nya, D2-nya 8, 20 kurangi 12, 8. P-nya yang mana? Masih sama kan, menentukan P-nya kemarin sudah kan. P-nya ya selisih ini aja lah, batas bawahnya 88 kurangi 83, udah ketemu tuh, jadinya 5. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan sama seperti biasa, kita sederhanakan 82,5 ditambah 14 dibagi dengan ini berapa ini? 22. Oke, dikalikan 5. Nah, dalam melakukan perhitungan seperti ini biasakan jangan langsung dikalikan 5 ya 14-nya, tapi kalau bisa disederhanakan 14 sama 22 kan bisa disederhanakan ya. Sedangkan bagi berapa? Bagi 2. 14 bagi 2 berarti 7. 22 bagi 2 berarti 11. Nah, ini kan lebih gampang. Jadinya kan 82,5 ditambah 7 dikalikan 5, 35 per 11. Kemudian kalian cari 35 per 11-nya itu melalui Progapet gitu ya, dalam bilangan desimal gitu, 2 angka di belakang koma gitu. Coba silakan cari, ketemunya kalau saya nyarinya seperti ini ya, 3,18 itu. Kalau sudah tinggal ditambahkan saja 82 ditambah 3 jadinya 85, 5 ditambah 16 berarti jadi 85,68. ini merupakan modus dari tabel atau dari data yang berupa tabel ini gitu. Nah, kemudian ini kan tadi contohnya menggunakan tabel. Nah, bagaimana kalau histogram? Histogram lebih gampang lagi histogram, karena biasanya TB-nya sudah ada, tinggal kalian cari yang paling tinggi batangnya mana gitu, itu lebih gampang. Nah, untuk tugasnya ini silakan, ada dua soal. Yang pertama bentuknya tabel seperti yang tadi, saya rasa udah bisa kalau kalian memahami. Terus yang ini, nah ini gampang kan, tinggal mana yang tinggi. Oh, ini udah, ini adalah kelas modusnya. D-nya berarti ya pengurangannya dengan kelas sebelumnya, D2-nya berarti ini dengan kelas sesudahnya. Udah, ini adalah TB-nya. Panjangnya sudah juga kan kemarin dikasih tahu yang pada saat min. Nah, seperti itu. Selesai, nggak ada yang susah saya rasa. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.